Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka untuk belajar fisika, tetapi Ibu harap kalian sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Juga untuk hari ini jangan lupa berdoa sebelum kalian belajar. Jadi kali ini kita akan mempelajari materi besaran fisika dan pengukurannya. Coba kalian ingat-ingat ketika kalian SMP, kalian telah mempelajari besaran, kemudian telah mempelajari satuan, dan pengukuran. Nah, pada bab ini pun materi-materi tadi telah dikembangkan hingga ada materi melaporkan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya, kemudian ada lagi analisis dimensi, kemudian ada lagi pengolahan data hasil percobaan dengan menggunakan aturan angka penting. Nah, kenapa sih, Bu, kita harus mempelajari besaran fisika dan pengukurannya? Kita harus mempelajari besaran fisika dan pengukurannya karena nanti selama kita belajar fisika, ada beberapa besaran-besaran yang harus kita ketahui di awal, agar tidak mengecoh di akhir ya. Kemudian, kita harus mengetahui cara mengukur. Kenapa? Karena nantinya kita akan melakukan berbagai percobaan fisika ataupun praktikum fisika. Di percobaan fisika yang nantinya akan kalian lakukan itu hampir semuanya melakukan pengukuran. Jadi kita harus tahu cara mengukur dengan menggunakan berbagai alat ukur. Contohnya ketika kita ingin tahu berapa sih panjang buku, kita biasanya menggunakan mistar atau penggaris. Nah, tapi apakah mistar atau penggaris bisa untuk mengukur diameter kelereng? Ataupun mistar atau penggaris bisa mengukur tebal selembar uang kertas? Nah, pastinya mistar atau penggaris tidak bisa kan? Tapi ada beberapa alat ukur yang bisa, yang nantinya akan kita pelajari. Sebelum kita belajar, Ibu ingin menyampaikan suatu quotes dari seorang fisikawan yang bernama Lord Kelvin. Beliau berkata, bila kita dapat mengukur apa yang sedang kita bicarakan dan menyatakannya dengan angka-angka, berarti kita mengetahui apa yang sedang kita bicarakan itu. Jadi ketika kalian mengukur, kalian harus tahu besaran apa yang kalian ukur, kemudian satuan-satuan apa yang kalian gunakan, dan bagaimana cara untuk mengukur. Jadi hari ini mari kita mengukur jarak di antara kita. Slide selanjutnya ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Di kompetensi dasar kalian bisa baca sendiri. Di tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua dapat menentukan satuan dimensi suatu besaran. Yang ketiga dapat menjelaskan analisis dimensi suatu persamaan. Yang keempat dapat menyebutkan alat ukur panjang, massa, dan waktu. Dan yang terakhir dapat membaca skala jangka. Nah, untuk yang terakhir ini merupakan tujuan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kita hari ini cukup sampai menyebutkan alat ukur panjang, massa, dan waktu. Slide selanjutnya kita lihat. Nah, ada materi pertemuan hari ini, ada besaran. Kita nanti akan belajar ada berapa besaran itu apa, kemudian sistem satuan. Ada yang namanya satuan internasional yang nantinya akan kita pelajari. Kemudian dimensi dan lambang-lambang dimensi. Dan yang terakhir pengukuran. Sekarang kita lihat di gambar ini. Ada aktivitas. Yang pertama, siswa yang mengukur panjang buku. Yang kedua, siswa yang mengukur panjang meja. Nah, kegiatan ini dinamakan kegiatan mengukur. Jadi dalam kegiatan mengukur ada istilah yang dinamakan besaran dan satuan. Apa itu besaran dan satuan? Jadi sebelum kita mempelajari pengukuran, besaran, dan satuan, Ibu ingin bercerita sedikit nih. Kalian pasti tahu kan piramida Agung Giza yang terletak di Mesir. Nah, piramida tersebut merupakan salah satu keajaiban kuno yang sampai saat ini masih ada. Yang dulunya tuh dibangun selama 20 tahun dengan menggunakan 2 juta blok batu. Sampai tingginya itu piramida Agung Giza kan bentuknya kayak segitiga piramid ke atas. Nah, sampai tingginya itu, puncak piramidnya itu mencapai 146 meter. Tahu nggak sih kalian kalau dulu bangsa Mesir itu waktu pas lagi bikin piramidnya belum kenal sama satuan meter. Nah, menurut kalian mereka itu mengukur piramidnya pakai satuan apanya? Jadi sekarang kalian coba rentangkan tangan kalian.
Ibu geser dulu. Seperti ini. Nah, dari ujung siku kalian, ujung siku, ke ujung jari tengah kalian, itu disebut dengan cubit. Cubit. Tulisannya cubit, tapi dibaca cubit. Nah, bangsa Mesir jadiin satu cubit, yaitu dari siku, ujung siku, jarak dari ujung siku, ke ujung jari tengah. Itu bangsa Mesir jadiin satu cubit menjadi satuan panjang mereka. Padahal kita tahu semua orang itu mempunyai tangan yang berbeda-beda, kemudian panjang jari yang berbeda-beda. Sehingga satu cubit masing-masing orang pasti beda-beda. Nah, nggak hanya di Mesir aja, di beberapa negara juga mereka mempunyai satuan besaran masing-masing. Jadi, lahirlah satuan sistem internasional yang disepakati oleh seluruh dunia. Apa saja ya satuannya? Kita pelajarin dulu. Nah, di sini ada besaran. Besaran adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan dapat diukur, serta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Kemudian, besaran fisika adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Kuantitas ini secara angka. Nah, kemudian di sini besaran terbagi lagi menjadi dua. Ada menurut asalnya, ada menurut arahnya. Menurut asalnya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Sementara menurut arahnya terbagi lagi juga menjadi dua. Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nah, apa sih keempat besaran ini? Sekarang kita pelajarin lebih lanjut. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu melalui satuan sistem internasional tadi. Nah, besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Jadi ada 7 besaran pokok. Besaran pokok hanya 7, yaitu panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, kemudian waktu, satuannya second, suhu, satuannya Kelvin, watt arus, satuannya ampere, intensitas cahaya, satuannya kandela, jumlah zat, satuannya mol. Nah, besaran-besaran pokok ini, itu satuannya itu udah fix banget, nggak bisa dirubah. Jadi, kalau kalian misalnya memakainya sentimeter, kalian harus mengkonversi ke meter. Atau di sini kalian menggunakan gram, kalian harus mengkonversi ke kilogram. Kemudian, ada beberapa besaran yang selain dari besaran pokok, tapi sering kalian ukur untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak luas kamar kalian, kemudian volume air yang kalian minum. Itu besaran-besaran selain dari 7 besaran pokok. Namanya adalah besaran turunan. Besaran turunan ini didapatkan dari satuan besaran pokok yang digabungin. Nah, contohnya, nih besaran turunan, besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya luas. Nah, lihat luas. Luas ini turunan dari besaran panjang. Rumusnya P kali L. P ini satuannya M. L ini satuannya M juga. Meter kali meter, hasilnya meter kuadrat. Kemudian volume. Volume juga salah satu dari besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang. Panjang kali lebar kali tinggi itu kan merupakan panjang. Merupakan besaran pokok panjang. Jadi M kali M satuannya. Satuan panjang kita ingat M kali M kali M. Jadi meter kubik. Nah, bagaimana untuk kecepatan? Kita lihat kecepatan itu rumusnya V sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu. Jarak itu besaran pokok apa? Jarak itu termasuk besaran pokok panjang. Satuannya M. Nah, waktu itu satuannya second, detik. Jadi, kecepatan itu satuannya meter per second, dan seterusnya. Selanjutnya, besaran menurut arahnya ada besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Perlu digarisbawahi, memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Contohnya seperti massa, waktu, suhu, jarak, kelajuan, dan lain-lain. Sementara besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, percepatan, momentum, perpindahan, dan lain-lain. Nah, Bu, gimana? Maksudnya gimana, Bu? Memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Nih. Sekarang misalnya
kalian punya 5 kg beras. Kemudian kalian beli lagi 10 kg beras. Total beras kalian ada berapa? 15 kg. Karena didapat dari penjumlahan 5 tambah 10, hasilnya 15. Kalau misalnya 12 kg dari beras kalian dibagi-bagiin ke orang, itu sisa beras kalian tinggal berapa? Tinggal 3 kg. Hasilnya dari mana, Bu? Total beras kalian tadi dikurang yang dibagi-bagiin ke orang, 15 dikurang 12 kg, hasilnya 3 kg. Nah, kilogram ini merupakan massa. Massa tidak memiliki arah. Sementara Ibu di sini ngambil besaran vektor kecepatan. Contohnya itu seseorang, contohnya mobil. Mobil bergerak dengan kecepatan 80 km per jam ke arah utara. Nah, utara ini menunjukkan arah, ataupun yang lebih simpelnya lagi di kehidupan sehari-hari, itu kalian berlari dengan kecepatan 50 km per jam ke arah gawang untuk menendang bola. Arahnya mana, Bu? Arahnya ke arah gawang. Ini kecepatan. Nah, kenapa, Bu? Jarak itu bukan termasuk besaran vektor, bukannya dia memiliki arah. Jarak itu tidak termasuk besaran vektor karena ketika kalian melakukan pengukuran jarak, pasti tidak ada arah. Misalnya, panjang pensil itu, jarak dari ujung pensil ke ujungnya lagi, itu adalah 20 cm. Tapi nggak ada kan yang bilang panjang pensil adalah 20 cm ke selatan. Itu nggak ada yang kayak gitu. Nah, sampai sini besaran skalar dan besaran vektor ini merupakan besaran yang berdasarkan arahnya. Selanjutnya ada sistem satuan. Dulu, sebelum ditemukannya sistem pengukuran, orang-orang dulu tuh mengukur menggunakan anggota tubuh mereka. Ada yang menggunakan lengan, tangan, atau jari untuk mengukur panjang. Kemudian ada yang menggunakan periode matahari, bulan, dan benda langit untuk mengukur waktu. Jadi dulu beberapa negara itu mempunyai satuannya masing-masing. Contohnya di Indonesia, kalau di Mesir kan tadi cubit. Cubit itu dari ujung siku ke ujung jari tengah atau ke ujung jari yang paling panjang. Nah, kalau di Indonesia itu cubit itu di bahasa Indonesiain jadi hasta. Ada lagi namanya jengkal. Nih, jengkal ada di gambar ini yaitu handspan. Jengkal itu dari ujung jempol ke kelingking. Ada lagi yang dinamain depa, yaitu depa atau depa. Ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri. Jadi kalau kalian tangan kalian seperti ini, itu satu depa itu dari ujung tangan kanan kalian ke ujung tangan kiri kalian. Jadi segini satu depa. Kemudian ada lagi selain depa, terus cubit, hasta, jengkal, ada lagi di Inggris pada abad ke-12, satuan panjangnya itu pasti kalian familiar sama namanya, yard. Jadi 1 yard itu, nih Ibu misalnya panjangnya kayak gini. Kayak gini, dari ujung hidung Ibu ke ujung ibu jari. Jadi kalau ketika kalian merentangkan tangan kalian seperti ini dari ujung hidung Ibu ke ujung ibu jari Ibu ini, itu namanya 1 yard. Nah, ada lagi untuk mengukur volume, itu kapasitas wadah seperti tanah liat atau bejana logam diisi dengan bibit tanaman. Kemudian dihitung untuk mengukur volume. Sementara untuk biji dan batu dijadikan standar untuk penimbangan, yaitu untuk mengukur massa. Kemudian dimulai masa revolusi Prancis, dibuatlah sistem metrik yang satuan dasarnya diambil dari alam, yaitu ada satuan panjang, meter, didasarkan pada dimensi bumi, dan satuan massa adalah kilogram, didasarkan pada massa air yang memiliki volume 1 liter atau desimal kubik. Nah, seiring peradaban dan budaya manusia itu mulai berkembang, manusia mulai ada hubungan antara satu negara dengan yang lain. Nah, hubungan negara ini saling bertukar informasi dan teknologi ataupun perdagangan. Jadi, kita jadi butuh keseragaman satuan. Contohnya, kalau misalnya di Indonesia beras diukurnya menggunakan 1 genggam, sementara di Prancis menggunakan kilogram, itu kan pasti akan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu, kita jadi butuh keseragaman satuan. Akhirnya muncul gagasan untuk bikin satu satuan. Tujuannya ini untuk menyeragamkan satuan. Satu satuan ini
untuk besaran-besaran IPA dan teknologi yang dinamakan satuan internasional yang diambil dari sistem satuan di Prancis setelah Revolusi Prancis tahun 1789. Jadi adanya kesepakatan antar negara untuk membuat satuan secara internasional. Jadi semua negara memakai ini dan sistem ini ditetapkan sebagai satuan internasional sebagai standar pengukuran. Jadi kalau misalnya tadi di Inggris pakai yard, kemudian di Mesir pakai cubit, sekarang udah nggak lagi. Sekarang semuanya untuk mengukur panjang, kalian menggunakan satuan meter. Nah, kenapa Bu? Kenapa nggak masing-masing punya satuan yang sendiri? Hal ini karena dulu, jadi NASA tuh pernah kehilangan pesawat ruang angkasa karena kesalahan pengukuran. Pada tanggal 23 September tahun 1999, setelah hampir 10 bulan perjalanan ke Mars, pesawat Mars Climate Orbit itu atau orbit iklim Mars terbakar dan pecah berkeping-keping. Padahal pada hari ketika para insinyur NASA berharap untuk merayakannya, kenyataan di lapangan ternyata sangat berbeda. Semua karena seseorang yang gagal menggunakan satuan yang tepat, yaitu satuan internasional. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya satuan. Jadi ceritanya itu pengatur NASA yaitu tim navigasi di Jet Propulsion Laboratorium atau laboratorium pendorong jet ini mengirim instruksi numerik yang salah. NASA itu menggunakan sistem internasional. Untuk gaya adalah Newton. Sementara padahal pesawatnya itu didesain menggunakan satuan US customary, menggunakan untuk besaran gaya itu menggunakan satuan pound. Nah, tadi NASA itu mengirim instruksi numerik dalam Newton, sementara pesawatnya dirancang untuk menerima dalam satuan pound. Gara-gara kesalahan menerjemahkan satuan dari data numerik yang diberikan, maka terjadi kecelakaan tadi. Bisa menyebabkan kehancuran pesawat itu sampai berkeping-keping. Hal ini juga insinyur NASA tidak mempertimbangkan bahwa harusnya unitnya dikonversi terlebih dahulu. Jadi mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati. Nah, sekarang ada definisi satuan. Satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Contohnya misalnya ketika kalian beli beras. Di Pak Agus itu dia menjual beras satu genggamnya 10.000. Sementara di Bu Hartini menjual beras 1 kilogramnya itu misal 40.000. Nah, hal ini menjadi sebenarnya satuan itu merupakan pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Genggam dengan kilogram itu berbeda. Jadi kita butuh satuan internasional untuk menyeragamkannya. Contohnya lagi kayak besaran panjang dengan nilai 1 jengkal, yaitu dari ujung ibu jari ke ujung kelingking disebut satuan jengkal. Kemudian ada lagi besaran volume dengan nilai 1 liter disebut satuan liter. Biasanya juga kita sering banget diberitahu beli beras itu dalam satuan liter. Nah, selanjutnya untuk menyeragamkan nama dan nilai satuan, maka disepakati oleh para ilmuwan dunia agar menggunakan satuan standar internasional atau sistem internasional. Kenapa? Karena penggunaan bermacam-macam satuan tadi itu untuk suatu besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Kesulitan pertama itu diperlukannya bermacam-macam alat ukur yang sesuai dengan satuan yang digunakan. Tadi ketika untuk mengukur massa, 1 genggam dengan 1 kilogram itu membutuhkan alat ukur yang berbeda. Kemudian kesulitan yang kedua adalah kerumitan konversi dari satu satuan ke satuan yang lain. Misalnya dari jengkal ke cubit. Jengkal itu kan dari ujung ibu jari ke kelingking. Cubit dari siku, ketika direntangin dari siku ke ujung jari tengah. Karena ketidakseragaman ini, kita mempunyai tangan yang berbeda, kita mempunyai jari yang berbeda. Hal ini disebabkan tidak adanya keteraturan yang mengatur
konversi satuan-satuan tersebut. Maka akibat kesulitan yang ditimbulkan oleh penggunaan sistem satuan yang berbeda, muncullah gagasan tadi. Gagasan untuk menggunakan hanya satu satuan di semua negara. Maka diadakannya suatu perjanjian internasional yang telah menetapkan satuan sistem internasional, disingkat dengan satuan SI. Nah, tadi satuan SI ini diambil dari sistem metrik yang telah digunakan di Prancis setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Satuan internasional adalah satuan yang diakui penggunaan secara internasional serta memiliki standar yang baku. Jadi, satuan ini tuh dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Diketahui adanya, tadi kita ingat ada 7 besaran pokok. Berarti ada pula 7 satuan pokok dalam sistem internasional. Untuk panjang, besaran panjang satuannya meter. Untuk massa satuannya kilogram. Untuk waktu satuannya second. Untuk arus listrik satuannya ampere. Untuk suhu satuannya Kelvin. Untuk intensitas cahaya satuannya kandela. Dan untuk derajat satuannya mol. Lanjut, ini ada awalan-awalan pada sistem, awalan-awalan pada satuan internasional. Nah, untuk awalan ini menyatakan kelipatan yang semuanya merupakan pangkat dari 10. Misalnya 10 pangkat N. N-nya itu merupakan bilangan bulat. Kalau 10 pangkat 2, ada yang tahu 10 pangkat 2 apa? 10 pangkat 2 itu adalah hekto. Kemudian ada lagi 10 pangkat 3 kilo. Ada lagi 10 pangkat 6 mega. 10 pangkat 9 giga. 10 pangkat 12 tera. Nah, ini juga berlaku untuk pangkat minus. Untuk 10 pangkat min 3 mili. Untuk 10 pangkat min 6 mikro. 10 pangkat min 9 nano. 10 pangkat min 12 piko. 10 pangkat min 15 femto. Makanya kalau kalian ada yang tahun 2020, ada yang nulisnya 2K 20. Ini 2K ini bisa dijadikan K itu artinya kilo, yaitu 10 pangkat 3 atau udah masuk 1000 kilo. Nah, selanjutnya mengkonversi satuan. Jadi ada satuan panjang, ada satuan massa, ada satuan waktu. Untuk satuan panjang, ini ada 3 nih. Ada pangkat 1, ada pangkat 2, atau kuadrat, ada pangkat 3, kubik. Nah, untuk setiap kali dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, kemudian sentimeter, milimeter, ini kalau untuk turun maka dikali 10. Kilometer ke hektameter itu dikali 10. Kilometer ke dekameter itu berarti 10 dikali 10 lagi. Jadi 100. Nah, sama halnya kalau misalnya kalian mau konversi dari bawah ke atas, misalnya dari milimeter ke sentimeter, kalian bagi 10. Untuk pangkat 2 dan pangkat 3 juga sama. Untuk yang kuadrat, kilometer kuadrat, hektometer kuadrat, itu turun tangganya dikali 100, sementara naik tangganya dibagi 100. Untuk kubiknya, turun tangganya dikali 1000, 1 untuk 1 turun tangga. Kalau 2 berapa, Bu? Kalau 2 berarti 1000 kali 1000. Jadi, 1000 kali 1000 berapa? Jadi, 10 pangkat 6. Kalau 10 pangkat 6 berarti 1 juta. Nah, kemudian untuk naik tangganya dibagi 1000. Dengan syarat konversinya tuh pangkatnya harus sama. Jadi nggak bisa dari milimeter pangkat 1 ke milimeter pangkat 3 atau milimeter kubik. Jadi pangkatnya tuh harus sama.
Kemudian di sini ada satuan massa. 1 ton sama dengan 1000 kilo, 1 kuintal sama dengan 100 kilo, 1 slug sama dengan 14,59 kilo, 1 ons sama dengan 0,02835 kilo, 1 pon sama dengan 0,4536 kilo. Untuk satuan waktu, 1 jam itu yang kita tahu 3.600 detik, sementara 1 menit 60 detik. Jadi kalian harus konversi. Ingat, satuan panjang secara sistem internasional menggunakan meter. Untuk massa menggunakan kilogram. Nah, kemudian untuk waktu menggunakan second atau detik. Lanjut nah ini contohnya dalam mengkonversi satuan. Diketahui sebuah lemari memiliki panjang 1,5 meter. Maka untuk menyatakan dalam sentimeter, jadi ini meter. Untuk menyatakan dalam sentimeter, berapa panjang meja tersebut? Ingat, meter ke sentimeter turun berapa? Turun 2. Turun 2. Nah, ini pangkatnya berarti 1. Kalau turun 2 berarti 10 kali 10. Jadinya 100. Jadi, caranya 1,5 dikali 100 karena turunnya 2 kali. Hasilnya 150 cm. Nah, sekarang Adi mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam. Kita harus ubah ke satuan internasional yaitu meter per second. Maka untuk menyatakan dalam meter per second berapa kecepatan motor yang Adi pakai. Dari 40 km per jam sama dengan titik-titik meter per second. Ingat, pertama konversinya sesuai besaran. Besaran panjang dengan panjang, besaran waktu dengan waktu. Nah, kilometer ke meter turun berapa? Turun 3. Turun 3 tangga. 3 tangga itu berarti 10 kali 10 kali 10. Berarti 1000. Nah, kemudian jam ke second itu berapa tadi? 60 menit. 1 jam 60 menit. 1 menit itu tadi 60 detik. Berarti 60 menit kali 60 detik, 60 kali 60. Hasilnya 3.600 second. 1 jam itu 3.600 second. Nah, sudah. 40 kali 1000 hasilnya 40.000 dibagi 3.600 second. Jadi hasilnya 11,11 meter per second. Jadi 40 km per jam setara dengan 11,11 meter per second. Nanti kalau ada yang mau ditanyain mengenai contoh soal, silahkan WhatsApp Ibu di grup. Ataupun WhatsApp PC secara langsung. Sekarang kita belajar mengenai dimensi. Dimensi ini merupakan suatu lambang untuk besaran yang dilambangkan dengan menggunakan kurung siku. Jadi lambangnya kurung siku. Seperti ini misalnya. Nah, fungsi dimensi apa? Fungsi dimensi itu untuk mengetahui suatu besaran turunan, tersusun, atau besaran pokok saja. Untuk mengetahui suatu besaran turunan, tersusun, atau besaran pokok apa sajakah. Kemudian untuk menentukan satuan besaran turunan dan menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Selanjutnya, lambang dimensi ini. Untuk besaran pokok, yang kalian harus ketahui banget, besaran pokok, itu panjang, dimensinya L. Massa dimensinya M, waktu dimensinya T, suhu dimensinya theta, kuat arus dimensinya I besar, intensitas cahaya dimensinya J, dan jumlah zat dimensinya N. Nah, ini semuanya disertai dengan buka tutup siku. Yang artinya harus ada buka tutup siku agar bisa dikatakan sebuah dimensi. Kemudian untuk besaran turunan. Tadi luas itu besaran turunannya dari panjang. Berarti luas kan satuannya meter kuadrat. Jadi turun dimensi panjangnya L. Pangkat 2 dari pangkat sini. Kemudian volume juga begitu. Satuannya meter pangkat 3, dimensinya dari panjang L pangkat 3. Nah, sekarang massa jenis. Massa jenis itu kilogram
Kilogram ini kan massa. Kilogram massa, dimensi massa tadi apa? Dimensi massa tadi M. Nah, ini ada meter pangkat 3. Meter itu dimensinya adalah L. Panjang. Satuan M itu merupakan satuan dari panjang. Nah, ini ada pangkat 3. Jadi, M dibagi L pangkat 3. Tapi, Bu, kenapa ini hasilnya minus? Karena ini kita tarik ke atas. Jadinya minus pangkat 3. Untuk percepatan, gaya, usaha juga begitu. Nah, ini ada lagi besaran contoh, beberapa contoh besaran turunan. Ada daya, ada tekanan, momentum. Nih, kita lihat momentum. Atau kita lihat daya. Kilogram itu satuan dari massa. Massa itu tadi dimensinya M. Terus ini titik ini maksudnya dikali. Kemudian dikali M meter ini satuan dari panjang. Dimensi panjang adalah L. L ini kan pangkat 2, berarti kita ikutin pangkat 2. Nah, ini garis miring ini itu sama dengan dibagi. Nah, S second. Second itu satuan dari waktu. Waktu itu dimensinya T. T pangkat 3. Nah, kita lihat sama tidak hasilnya? Sama. Tapi, Bu, ini kenapa minus 3 lagi? Nah, tadi lagi kita tarik ke atas. Kalau kita tarik ke atas, hasilnya jadi pangkat minus 3. Seperti itu. Nah, sekarang cara mencari dimensi. Kalau masih belum ngerti. Ini ada kecepatan. Contohnya, kecepatan tadi, itu rumusnya jarak dibagi waktu. Jarak itu merupakan besaran panjang. Besaran panjang dimensinya L. Kemudian waktu dimensinya T. Maka kecepatan itu dimensinya adalah L tutup siku L, kemudian T-1. Kenapa T-1? Kita tarik ke atas, jadinya T-1. Bu, boleh nggak kalau misalnya L per T pangkat 1? Boleh. Tapi lebih bagusnya kalian tarik ke atas. Jadi dimensinya seperti ini. Kemudian untuk percepatan. Percepatan rumusnya A sama dengan V per T. Nah, V-nya ini dapat dari mana? Tadi kita nyari V. Dapatnya kan? Dimensi V kan ini udah kita cari. L kali T-1, T pangkat -1. Sekarang tinggal kita bagi dengan dimensi waktu. Dimensi waktu adalah T besar. Jadi, hasilnya berapa? L pangkat T-1 kali T-1. T yang di bawah ini naik ke atas, jadi T pangkat -1. Nah, sekarang hasilnya jadi L kali T pangkat -2. Kenapa T pangkat -2? Kalian ingat, kalau sifat perkalian pangkat, bilangan berpangkat, itu kalau di depannya sama, hasilnya kan T. Nah, ini pangkatnya ditambah kalau untuk perkalian. Jadi, -1 ditambah -1. Hasilnya sama dengan -2. Seperti itu. Contoh lagi nih, untuk contoh soal dimensi. Jika G merupakan suatu konstanta dari persamaan gaya tarik-menarik antara dua benda yang bermassa, M1 dan M2, serta terpisah jarak sejauh R, nah rumusnya F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R pangkat 2. Maka tentukan dimensi dan satuan G. Diketahui persamaannya adalah ini, dimensi gayanya, dimensi gaya tadi udah kita cari, udah ada di besaran turunan. Gaya itu rumusnya M kali A, massa kali percepatan, ini dimensinya M kali L kali T pangkat -2. Dimensi massa adalah M, dimensi jarak atau jarak itu besarannya panjang, itu adalah L. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan dimensi G dan satuan G. Oke, kalau dimensi berarti
Sekarang kita cari. Yang dicari apa? G. Rumusnya F sama dengan G kali M1 kali M2 kali F. Nah, ini gimana, Bu? Kita pisahin dulu G-nya. Ini kan anggap F itu kan F bagi 1. Kenapa F bagi 1? Karena F bagi 1 hasilnya ya F. Nah, ini untuk memisahkan si G-nya jadi sendiri atau jadi yang ditanyakan, kita kali silang aja. Jadi, yang di atas kali ke bawah, yang di bawah kali ke atas gitu. Jadi, sekarang G sama dengan F kali R pangkat 2 dibagi M1 dikali M2. G-nya ini tadi F itu gaya, kali R-nya itu jarak, dibagi massa, 1 kali massa. Nah, sekarang masukin dimensinya. Tadi, gaya dimensinya apa? Gaya dimensinya M, kemudian L, kemudian T pangkat min 2. Baru dikali jarak. Jarak itu kan besarannya panjang. Panjang itu dimensinya L. Karena pangkat 2 jadi pangkat 2. Nah, ini dimasukin. Sekarang massa. Massa itu dimensinya M. M kali M. Nah, sekarang kita lihat. Ada yang bisa dicoret ya? Ini bisa nih. Massa sama massa. Jadi tinggal L T pangkat min 2. Kemudian L pangkat 2. Tulis dulu. T pangkat min 2. Kemudian L pangkat 2 per M. Nah, tinggal ini. Hasilnya jadi L pangkat 3. Tadi ini kan L dikali L. L pangkat 1 dikali L pangkat 2. Hasilnya berapa? Hasilnya, karena nilai angkanya sama, berarti kan bisa dikali. Jadi, nilainya sama juga L. Nah, untuk pangkatnya ditambah 1 tambah 2 berapa? 3. Jadi ini L pangkat 3. Terus tinggal masukin T pangkat min 2, kemudian M. Jadinya, karena nulisnya tuh dimensi, nulisnya itu harus dari urutan dari besaran panjang, kemudian massa, kemudian waktu. Itu boleh gak, Bu? Kalau kayak gitu harus nggak harus urut, boleh. Nggak harus urut juga kalian boleh. Misalnya L, T, M itu boleh. Nah, jadi M-nya ini dinaikin ke atas, itu sama dengan M pangkat min 1. Kemudian taruh L pangkat 3, T pangkat min 2. Nah, jadi dimensi konstanta G adalah M pangkat min 1, L pangkat 3, T min 2. Nah, satuannya gimana, Bu? Satuannya, ayo kita cari. M ini besaran massa. Massa itu satuannya kilogram. Karena ini pangkat min 1, tulis pangkat min 1. L ini besaran dari panjang. Satuannya meter. Karena ini pangkat 3, kita tulis pangkat 3. Kemudian T ini besaran dari, T ini dimensi dari waktu. Waktu itu satuannya adalah second atau detik. Karena ini pangkat min 2, ini tulis pangkat min 2. Jadi satuan konstanta G adalah kilogram min 1, kilogram pangkat min 1, meter kubik kali second pangkat min 2. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan belajar mengenai pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses membandingkan dengan sesuatu yang lain yang dianggap sebagai patokan atau standar yang disebut dengan satuan. Nah, tujuan apa sih tujuan kita mempelajari melakukan pengukuran? Tujuan kita melakukan pengukuran itu, yang pertama kita untuk mengetahui nilai ukur suatu besaran fisik dengan hasil yang akurat. Untuk mengukur massa, untuk kita mengukur panjang, itu kita bisa mengetahui dengan melakukan pengukuran. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran. Yang pertama, aspek-aspek pengukuran. Yang kedua, kesalahan pengukuran. Yang ketiga, cara memilih alat ukur dan menentukan ketidakpastiannya. Dan yang keempat, cara melaporkan hasil pengamatan. Kita akan bahas dari poin 1 ke poin 3. Untuk poin 4 akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Aspek-aspek pengukuran. Untuk mengetahui sifat-sifat alat ukur, digunakan istilah teknis sebagai berikut. Yang pertama ada ketelitian.
ketelitian atau presisi, yaitu proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama untuk pengukuran yang berulang. Kemudian yang kedua, kalibrasi alat. Kalibrasi alat itu menyetel nilai-nilai yang tercantum pada skala alat ukur dengan nilai standar atau satuan. Yang ketiga, ketepatan atau akurasi, yaitu kesesuaian antara hasil pengukuran dan nilai sebenarnya. Kalau kalian bingung antara ketelitian atau ketepatan, misalnya nilai dari percobaan gravitasi yang kalian dapatkan itu nilai yang benarnya itu 9,8. Tapi setelah kalian lakukan pengukuran berulang-ulang, kalian mendapatkannya itu 7. Tapi Bu, kita dapatnya 7 terus, nggak pernah berubah, nggak pernah 7,1, tapi 7 terus. Itu namanya presisi, yaitu pengukuran berulang dapetin hasil yang sama, yaitu 7 terus. Sementara untuk akurasi, nilai sebenarnya itu 9,8. Tadi gravitasinya 9,8. Kemudian setelah kalian lakukan pengukuran, kalian mendapatkan nilai 9,6, kemudian beda lagi 9,2, 9,4, 9,1, itu disebut akurasi tepat, kesesuaian antara hasil pengukuran dan nilai sebenarnya. Kalau akurasi ini bergantung pada nilai sebenarnya, tapi hasilnya itu boleh berbeda-beda, tapi dekat dengan nilai sebenarnya. Kalau ketelitian, presisi itu, hasilnya harus sama semua, tapi dia boleh nggak dekat dengan nilai sebenarnya, boleh dekat dengan nilai sebenarnya. Selanjutnya, ada kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan atau error adalah penyimpangan nilai ukur dari nilai benar. Ada 3 macam kesalahan. Yang pertama, kesalahan umum atau keteledoran. Biasanya akibat keterbatasan kita sebagai pengamat dalam melakukan pengukuran. Seperti salah membaca skala dan kurang terampil kita dalam menggunakan alat ukur, terutama tuh untuk alat ukur yang canggih, melibatkan banyak komponen yang harus diatur, atau kekeliruan dalam melakukan pembacaan skala-skala yang kecil. Kemudian yang kedua, ada kesalahan acak atau random error. Random error ini diakibatkan adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Biasanya kalau misalnya kita praktikum pegas itu konstanta pegasnya ataupun gaya pegasnya itu ada namanya kesalahan acak karena adanya gesekan udara ataupun bandul. Itu pasti adanya gesekan udara, adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Selain itu, kalau fluktuasi halus ini dapat disebabkan oleh gerak brown molekul udara, kemudian fluktuasi tegangan, ada lagi fluktuasi tegangan ini dapat dari instalasi listrik PLN ataupun baterai. Kemudian ketika kita melakukan percobaan gerak lurus memakai mobil, itu bisa aja kesalahan di landasannya itu bergetar ataupun suara. Nah, kesalahan-kesalahan itu merupakan kesalahan acak. Yang ketiga, ada kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini disebabkan oleh alat yang digunakan maupun lingkungan sekitar yang mempengaruhi kinerja. Nah, kesalahan sistematis yang biasa sering kita temui itu adalah kesalahan titik nol. Ini titik nol skala yang tidak berimpit dengan titik nol jarum. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ataupun kesalahan komponen lain seperti melemahnya pegas yang digunakan atau terjadi gesekan antara jarum dengan bidang skala. Untuk kesalahan kalibrasi kita lihat. Belum ada yang diukur, tapi kok angkanya tidak 0? Di sini angkanya menunjukkan 0,02 gram, padahal harusnya 0 gram. Nah, ini merupakan kesalahan kalibrasi, makanya tadi kita harus melakukan kalibrasi alat terlebih dahulu. Kenapa kita harus melakukan kalibrasi alat? Untuk menghindari terjadinya kesalahan kalibrasi, yaitu yang dapat mengakibatkan pembacaan skala terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian ada kesalahan paralaks atau pengamatan. Misalnya di sini ada mistar atau penggaris. Ketika kalian melihat lurus, melihat dari arah kanan ataupun dari arah kiri itu, kalian melihat nilai yang berbeda-beda.
posisi benarnya itu kalian harus melihat secara vertikal tepat di atas tanda skala. Karena itu merupakan posisi yang benar. Sementara yang lain itu merupakan dari samping, dari kanan, dari kiri itu posisi yang salah. Jika kalian melihatnya dari samping kanan kiri, itu akan terjadi kesalahan paralaks atau kesalahan pengamatan. Nah, yang ketiga, ini adalah memilih alat ukur dan ketidakpastiannya. Alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui ukuran berbagai macam hal. Apa saja sih alat ukur itu? Alat ukur itu terdiri dari 3. Ada alat ukur panjang, ada alat ukur massa, alat ukur waktu. Ini alat ukur yang biasa kita gunakan di praktikum atau percobaan-percobaan fisika. Sebenarnya masih ada lagi beberapa alat ukur untuk mengukur besaran fisika. Untuk alat ukur panjang sendiri itu ada mistar atau penggaris, kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong ini lebih teliti daripada penggaris tadi. Jangka sorong ini bisa untuk mengukur diameter atau tebal dari buku, diameter kelereng. Kemudian ada lagi mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup lebih teliti lagi atau lebih peka lagi daripada jangka sorong. Dia juga bisa untuk mengukur tebal, kemudian diameter kelereng, dan lain-lain. Selanjutnya ada alat ukur massa. Ada neraca elektronik. Biasanya ini buat kita nimbang bahan-bahan makanan di dapur. Biasanya kalau kalian lihat ibu-ibu kalian itu suka nimbang bahan menggunakan neraca elektronik, kemudian neraca dua lengan. Ini masih ada kalau kalian lihat di pasar-pasar menggunakan neraca dua lengan. Ada lagi neraca Ohaus. Jadi cara pakai neraca Ohaus atau neraca 3 lengan itu nanti kalian geser-geser angkanya sehingga timbangannya itu akan seimbang. Kemudian neraca pegas. Untuk alat ukur waktu, ada yang menggunakan manual yaitu jam matahari. Jadi kalian berdasarkan perputaran matahari, nanti kalian, ataupun kalau misalnya orang zaman dulu melihat dari bayangan. Bayangan di belakang berarti waktunya menunjukkan apa, bayangan di depan menunjukkan apa. Kemudian jam dinding. Dan yang terakhir ada stopwatch. Stopwatch ini lebih peka, lebih akurat dibandingkan alat-alat ukur yang lain. Selanjutnya, pertemuan pertama kita selesai. Semoga kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Jika ada yang masih kurang paham, bisa tanyakan langsung melalui PC Ibu ataupun diskusi di grup. Habis ini kita akan diskusi di grup mengenai materi pada hari ini. Nah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian selalu. Jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya. Dan harus mengerjakan tugas yang nanti Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.